Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala hari ini kita masih bisa melanjutkan pelajaran kita. Hari ini saya ingin mencoba melanjutkan sedikit eh, bag- menyampaikan bagaimana cara menghitung nilai peluang dari sebuah data yang diasumsikan berdistribusi normal. Tapi insya Allah kita akan menggunakan tabel yang ada di sebelah kanan supaya bisa memperluas eh, khasanah berpikir kita. Baik, misalnya kita punya contoh, hitunglah P Z kecil dari 2,15 misalnya. Nah, kalau kita eh, ingin menyelesaikan soal seperti ini, maka langkah pertama yang kita lakukan adalah mencoba mensketsa. Kira-kira seperti ini. Karena data kita sudah berbentuk normal baku, berarti yang di tengah ini adalah 0. Kemudian 2,15 berarti di kanannya. Karena nilainya positif. 2,15. Nah, berarti yang diminta untuk dicari adalah nilai-nilai yang lebih kecil dari 2,5. Berarti ini ke kiri. Jadi kalau diarsir semuanya ini. Nah, sekarang kalau sudah terbentuk sketsanya seperti ini, maka tentu kita sisa membandingkan dengan tabel. Tabel yang ada di sebelah kanan. Nah, perhatikan tabelnya. Tabelnya ini memiliki kurva yang dimulai dari negatif tak hingga. Jadi cara membaca kita mulai dari negatif tak hingga. Ya. Persis seperti dengan uh, sketsa yang kita buat. Sehingga kalau ada soal seperti ini, kita langsung mencari saja nilai 2,15. Berarti di bagian menurun ini kita cari 2,1. Kemudian yang ke kanan kita mencari 0,05. Berarti jawabannya adalah eh, yang mana ya? Yang ini insya Allah. Ini. Ya. Berarti peluang Z kecil 2,15 itu sama dengan 0,9842. Ya. Kemudian contoh kedua misalnya anggaplah ini bagian A, bagian B. Bagaimana kalau dibalik? P misalnya Z lebih besar atau sama dengan 0,31. Jangan 0,11 deh. Nah, yang pertama kita lakukan sekali lagi mensketsa. Nah, begini karena sekali ini sudah nilai Z normal baku, berarti yang di tengah ini adalah 0. Selanjutnya kita cari 0,11 juga di kanannya. Nah, yang diminta adalah yang lebih besar. Lebih besar dari 0,11 berarti di kanannya. Apakah langsung kita bisa menggunakan tabel? Tentu tidak. Kenapa tidak? Karena ternyata dia berbeda dengan kurva pada tabel. Nah, karena yang diminta ini adalah yang di sebelah kanan, garis, dan satu kurva itu kalau diarsir semua, ini semua dari kiri ke kanan, ini P-nya sama dengan 1. Berarti saya bisa mengatakan PZ besar sama dengan 0,11 itu sama dengan 1 dikurang peluang dari Z kecil atau sama dengan 0,11. Nah, peluang Z kecil dari 0,11 kan yang ini. Ya, yang di sebelah kiri. Nah, berarti kita sisa mencari berapa nilai peluang untuk yang kecil dari 0,11. 0,11 berarti ini 0,5438. Berarti 1 kurang 0,5438. Hasilnya adalah
0,4562. Ini kalau ditulis dalam bentuk persen dapat ditulis 45,62%. Boleh ya. Nah, bagaimana dengan contoh yang ketiga? Baik, contoh ketiga ini misalnya soalnya adalah hitunglah peluang dari negatif 1,45 kecil sama dengan Z kecil dari 0,37. 32 deh. Ya, oke. Nah, sketsa dulu. Nah, tengahnya ini 0. 1,45 berarti negatif, berarti di sebelah kirinya. Kemudian 0,32 di kanannya. Berarti arsirannya yang ini. Nah, langkah selanjutnya yang kita lakukan adalah membandingkan dengan tabel. Karena tabel kita sekali lagi mulai dari negatif hingga, berarti kita membacanya dari kiri ke sini ya. Berarti ini kita ubah dulu menjadi peluang Z kecil dari 0,32 dikurang peluang Z kecil dari negatif 1,45. Kenapa seperti itu? Karena kita cari dulu berapa peluangnya dari negatif hingga sampai 0,32. Selanjutnya kita cari peluangnya dari negatif hingga sampai 1,45. Kemudian kita kurang. Tentu inilah hasil yang kita harapkan itu. Ya, dari negatif 1,45 sampai 0,32. Nah, sekarang kita sisa mencari di tabel 0,32, 0,32, 0,6255, 0,6255. Kemudian untuk nilai negatif itu kita jangan mengambil positifnya lagi karena sudah disediakan di tabel. Sisa kita mencari nilai yang sesuai. Negatif 1,45 berarti ke bawahnya itu 1,4 negatif dan ke samping kanannya adalah 0,05. Berarti yang kena itu adalah 0,0735 ya. 0,0375. Berarti sama dengan berapa ini? 0,6255 dikurang 0,0375. Habis 15,8, 11,8, 5. Berarti 0,5880. Oke. Selanjutnya kita akan mencoba menyelesaikan beberapa jenis soal terkait dengan mencari peluang dari sebuah data yang diasumsikan berdistribusi normal. Hari ini kita masih menggunakan tabel yang ada di sebelah kanan dan saya berharap kita juga bisa membandingkannya dengan hasil yang diperoleh jika menggunakan tabel yang pada pertemuan lalu kita gunakan. Baik, misalnya ya, ini nomor 2. Hitunglah P 25 kecil X kecil 30 jika X bar sama dengan 20 dan S-nya sama dengan 4. X bar itu adalah rata-rata dan S adalah simpangan baku. Nah, kenapa saya memunculkan soal ini? Karena kita perlu juga untuk memahami bahwa untuk mencari nilai peluang itu tidak harus berasal dari data yang berbentuk distribusi normal, nilai normal baku. Tapi bisa saja soalnya berasal dari nilai normal umum. Akan tetapi, jika kita ingin menyelesaikan soal seperti ini, dengan menggunakan tabel, maka langkah pertama yang harus kita lakukan adalah kita mengubah dulu nilai normal umum ini menjadi nilai normal baku. Nah, karena nilai normal baku kita itu berbentuk interval dari 25 sampai 30,
Maka masing-masing batas interval bawah dan batas interval atasnya ini, kita hitung nilai Z-nya. Berarti yang pertama kita lakukan, ubah dulu nilai X menjadi nilai Z. Nah, untuk X sama dengan 25, maka Z-nya sama dengan, rumusnya adalah X dikurang X bar dibagi dengan S, berarti 25 dikurang 20 dibagi dengan 4. Hasilnya adalah 5/4, hasilnya 1,25. Kemudian untuk X sama dengan 30, maka Z-nya sama dengan X dikurang X bar dibagi dengan S. 30 kurang 20 dibagi dengan 4. Hasilnya 10/4. Hasilnya 2,50. Berarti peluang untuk X yang lebih besar dari 25 dan kecil dari 30 itu sama nilainya dengan peluang saat Z lebih besar dari 1,25 dan kecil dari 2,50. Nah, konversi inilah yang akan kita bandingkan dengan tabel. Tetapi langkah sebelumnya seperti biasa, as usually, kita sketsa dulu. Karena kita sudah dapatkan nilai Z-nya, maka yang di tengah ini adalah 0. Andaikan ini adalah X, maka yang di tengah ini adalah 20. Jadi ini Z sama dengan 0. Kalau ditulis X-nya, ini adalah X bar sama dengan 20. 1,25 berarti di kanannya. 1,25. Kemudian 2,50 di kanannya lagi. Kita mencari nilai Z dari 1,25 sampai 2,50. Berarti yang ini yang dimaksud. Nah, inilah yang diarsir. Ini sama saja dengan 25 sampai 30 jika dia berbentuk nilai X. Apakah perlu ditulis kedua-duanya? Bisa ya, bisa tidak. Kalau mau, silahkan. Nah, tentu karena kita menggunakan tabel yang ada di sebelah kanan ini, di mana perhitungannya menggunakan dimulai dari sebelah kiri ujung, maka tentu kita ubah dulu. Ini P, Z kecil 2,50 dikurang P, Z kecil 1,25. Bisa kita cari peluang dari 2,50. 2,50 berarti 0,9938. 0,9938 dikurang 1,25. 1,25 berarti 0,8944. Ya. Semoga saya tidak salah lihat. Kalau saya salah lihat, ya mohon dimaklumi. Ya, sisa kita kurangkan. 0,9938 dikurang 0,8944. Berarti ini 4. Ini berapa? 9 ya. Ini 9. Ini 0. Berarti 0,0994 atau 9,94 94. Contoh berikutnya, misalkan kita punya sketsa kurva. Nah, yang di sini adalah taruhlah 15. Sini tentu lebih besar dari 15, taruhlah 20. Di sini 13. Hitunglah P. Sorry. Ini saya arsir. Hitunglah nilai P dari daerah
yang diarsip. Nah, kayak gitu. Nah, pertanyaan pertama tentu, ini kalau diubah jadi interval, bagaimana modelnya? Karena yang diarsir ini kan jelas-jelas dari 13 sampai 20. Kemudian ditanyakan adalah nilai P-nya, berarti harus begini modelnya. P 13 kecil sama dengan kecil sama dengan 20. Pertanyaannya yang di tengah ini, apakah kita isi Z atau X? Nah, jawabannya adalah karena yang di tengah ini bukan 0, maka ini pasti nilai X. Karena kalau di tengah ini 0, maka di sini adalah Z. Cuma mungkin maaf, ini agak kurang informasinya. Saya tambah dulu jika S-nya itu sama dengan, taruhlah 2. Nah, soal seperti ini sudah muncul di soal kita yang tadi. Yang pertama yang kita lakukan, ubah dulu ini menjadi nilai Z. Untuk X sama dengan 13, maka Z sama dengan 13 dikurang, kurang 15 ya, per 2, berarti negatif 2 per 2, negatif 1,00. Kemudian untuk X sama dengan 20, maka Z sama dengan 20 kurang 15 per 2. Ini berapa? 5 per 2, hasilnya 2,50. Berarti peluang X besar dari 13 dan kecil dari 20 itu sama dengan peluang dari negatif 1,00 kecil Z kecil 2,50. Yang mana yang bisa dipakaikan tabel? Yang Z atau yang X? Jawabannya tentu saja adalah yang Z. Karena yang di samping kanan ini adalah tabel Z. Nah, sekali lagi karena tabel kita mulai dari kiri, maka ini diubah dulu. P Z kecil 2,50 dikurang peluang negatif 1, maaf ya. Tulis Z kecil dari negatif 1,0. Hasilnya 2,50, 0,9938, negatif 1,00, negatif 1,00. Nah, berarti ini 0,15847. Wih, banyak sekali. 1587 ya. Hasilnya adalah 8 kurang 7, 1, 13 kurang 8, 5, 8 kurang 5, berapa tuh? 3, 9 kurang 1, 8. Ya. 0,8351. Baik, demikian dulu untuk pertemuan kita hari ini. Semoga bermanfaat. Jika berkenan, silahkan menekan tombol subscribe dan membagikan kepada teman Anda yang lain. Jangan lupa memberikan komen jika ada masukan dan saran untuk perbaikan videonya ke depan. Barakallahu fikum. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.